di dalam memahami jeda di dalam memahami juga ada Ustaz. Oke itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana kita semua masih senantiasa diberikan kesehatan, diberikan sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu, sehingga kita semua bisa melaksanakan tugas kewajiban kita semua, yaitu sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat segala amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kami limpahkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian subuh pagi hari ini, dan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang harus kita pertahankan, ya, yang harus kita pertahankan dan sampai hilang dari pahala sholat subuh. Karena di dalam sholat subuh ini itu ada apa kata Rasulullah, raq'atal fajri khairun minad dunya wa fiha. Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik pahalanya. Pahalanya lebih baik dari apa? Isi dunia dan isinya. Coba bayangkan, kita dunia dikasih, bahkan dunia seperti apa? Si ekor apa itu? Sayap nyamuk itu satu apa? Ekor nyamuk kita apa? Dibagi-bagi untuk semuanya. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat subuh, ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, raq'atal fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat kita sholat sunnah, 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya, ya. Dan alhamdulillah kita di majelis ilmu, dan Allah akan mudahkan kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang, ya, man salaka tariqan, barang siapa yang senantiasa dia menghadiri majelis ilmu dan di dalamnya terdapat jalan, ya, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, ya, dan di dalamnya terdapat ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan jalan tersebut itu untuk masuk surga. Jadi majelis ilmu ini termasuk apa? Jalan mudah untuk menuju surga, ya. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati di antara taman-taman surga,
farta'u, maka singgahlah. Maka singgahlah, kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu yang dia maksud dengan taman-taman surga? Kata Rasulullah, hilakul dzakar, yaitu memperbanyak halakoh diki, ya. Mudah-mudahan dan kita hadir di majelis ilmu dan semata-mata niat karena Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang efek, ya, efek samping dari dosa dan maksiat. Bapak Ibu pernah mengalami nggak apakah ada dampak atau pengaruh, ya, terhadap diri kita ketika kita pernah melakukan dosa dan maksiat? Ya, setelah berdosa atau maksiat, apa kita pernah melakukan, apakah ada pengaruh dalam hati kita atau belum? Apakah kita pernah mengalami pengaruh yang sangat besar ketika kita melakukan dosa atau maksiat, maupun dosa besar atau dosa kecil? Apakah ada pengaruh gak pada diri kita? Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ternyata, ya, itu ada pengaruh dan efek sampingnya. Dan insyaallah kita akan bahas, ya, beberapa efek samping atau pengaruh dari dosa dan maksiat. Pertama, kita sudah tidak asing lagi ketika kita mendengar kata dosa atau maksiat. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya dosa atau maksiat. Di antaranya dosa secara bahasa Arab ismun, ya. Ismun itu artinya dosa. Kalau pakai sin, ya, ada pakai sa, pakai sin, beda. Ketika kita mengucapkan ismun, itu artinya dosa, lidahnya yang digigit. Tetapi ketika kita mengucapkan ismun, nah itu berbeda, pakai sin. Nah, kalau pakai sin, merujuk bahasa Arab, namanya nama. Makanya ismun itu nama, ya. Asma, nama, jamaknya. Ada mufrad, ada jamak. Ismun nama, asma nama. Tetapi kalau yang dimaksud di sini apa? Ismun pakai sin. Makanya ketika mengucapkan dalam bahasa Arab, ketika salah pengucapan, maka salah arti juga. Dan juga kita harus ketahui ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Fatihah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi kita emang harus benar-benar kita mengetahui makhraj hurufnya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai ha. Itu jadi berbeda Pak artinya. Yang harusnya alhamdulillah pakai ha artinya pujian kepada Allah. Alham itu kebinasaan. Ya. Jadi itu fatal. Jadi harus kita memahami iyyaka na'budu. Itu harus kita membedakan makhraj al-huruf. Karena ketika salah makhraj hurufnya, otomatis salah artinya. Majelis ulama. Kalau majelis itu artinya tempat duduknya al-ulama, dari kata ilmun, pakai ain, itu artinya orang yang berilmu. Tetapi majelis ulama, alim pakai hamzah bukan pakai ain, itu artinya orang yang sakit. Alim walahu azabun alim, bukan alim. Berbeda ketika walahu azabun alim. Kalau pakai ain artinya mengetahui. Alim itu sakit. Emang kita harus, ya, minimal kita tahu ini ha, ini kho, ya. Apalagi di bacaan ketika kita sholat, khususnya dibaca Al-Fatihah, harus kita benar-benar memahaminya. Baik, kita kembali lagi. Itsmun artinya dosa, atau juga di Al-Quran dzanbun, itu juga dosa. Ada juga isya, sama itu dosa juga. Itsmun, ada dzanbun, ada isya, ada sayyi'ah.
ada juga khotiah. Jadi banyak sekali apa ketika kita belajar bahasa Arab itu ketika kita menemukan banyak sekali apa muradi persamaan katanya. Ya. Nah, istilah-istilah ini sama merujuk kepada pengertian dosa dan maksiat. Tetapi namun yang saya sebutkan tadi itu ada masing-masing punya kekhasan makna yang berbeda-beda. Kata ismun artinya dosa, zanbun juga dosa. Kenapa bisa diartikan apa? Zanbun secara bahasa ekor ini apa? Ekor belakang. Itu zanbun. Jamaknya dzunub. Aslinya ekor belakang, zanbun itu. Jadi dosa disebut demikian karena ia merupakan akibat sesuatu perbuatan. Yakni datang di belakang sesuatu atau karena ia merupakan sesuatu yang dianggap kotor akibatnya apa? Akibat akhirnya. Makanya seperti zanbun artinya itu dosa ya. Baik. Dan dosa itu selalu menggelisahkan jiwa. Bapak pernah gak ketika melakukan dosa, jiwa kita tenang tidak? Tenang tidak ketika kita melakukan dosa, kecil atau besar, gibah atau yang lainnya? Kita tenang gak ketika setelah melakukan dosa atau maksiat misalnya? Pasti tidak tenang di dalam jiwa kita. Karena ini apa? Dosa selalu menggelisahkan hati, menggelisahkan jiwa kita. Tidak tenang, tidak tentram, merasa galau ya setelah melakukan, pasti tidak ceria istilah setelah melakukan dosa, pasti hatinya tidak tenang, bisa menggelisahkan jiwa. Sedangkan kebaikan ya, ketika kita melakukan kebaikan, melakukan amal soleh itu selalu menenteramkan jiwa. Habis sholat subuh ya, berzikir datang ke majelis ilmu kan tenang istilahnya ya, menenteramkan jiwa. Dan kejelekan selalu menggelisahkan jiwa. Itu kejelekan tidak tenang di dalam jiwa kita. Nah, itulah realita yang ada pada umumnya manusia. Karena disebutkan dalam lafaz fa innal khayra tuma'nina. Kebaikan itu selalu mendatangkan ketenangan. Ya, kita sholat subuh berjamaah, melakukan kebaikan-kebaikan, berbuat amal soleh, itu pas dalam hati kita apa? Ada sebuah ketenangan. Ya, wa inna syarra ribatan. Adapun sedangkan kejelekan, syar itu ya, kejelekan itu selalu mendatangkan kegelisahan. Ya, tidak tenang di dalam hati kita. Ya. Baik. Dalam hadis yang lain juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Apa al-bir? Al-bir itu apa? Kebaikan. Kebaikan adalah husnul khuluq. Berakhlak, berbudi pekerti yang mulia. Itu kebaikan. Wal ismu nih, sedangkan kejelekan atau dosa mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihinna. Apa itu kejelekan? Kata Nabi, adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ya, tidak tenang. Wa karihta ayyattali'a alaihinna. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu apa? Engkau tidak suka hal yang nampak di tengah-tengah manusia. Kita ketika mengerjakan kejelekan, kita terang-terangan tidak apa? Pasti mungkin kita keserumputan atau tidak diketahui orang mungkin. Karena itu kejelekan. Pasti dalam hati apa tadi? Kejelekan pasti menggelisahkan jiwa. Ya, ketika tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia, kita tidak diubar-ubar pada orang lain. Ini saya ini. Jarang kan? Namanya itu kejelekan. Ya, bahkan An-Nawawi rahimahullah ya menjelaskan dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Di hati pun akan tampak tidak tenang dan selalu khawatir akan dosa. Ya, kita khawatir akan dosa,
dosa tersebut. Ya, baik. Sampai-sampai jika seorang dalam keadaan bingung, ya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan itu menanyakan kepada hatinya, apakah perbuatan tersebut termasuk dosa atau tidak. Ini terjadi tatkala hati dalam keadaan gundah gulana, maksudnya keadaan bingung dan belum menemukan bagaimanakah hukum suatu masalah. Coba ketika Bapak masih bingung, gelisah gak ini dosa atau tidak, itu pasti bingung. Beliau SAW pernah menasihatkan kepada Wabisah, istafti nafsak, istafsi kolbak, kata Rasulullah. Ya Wabisah, mintalah fatwa pada jiwamu, mintalah fatwa pada hatimu. Beliau menyatakan sampai 3 kali bahwasanya albirru matma'annat ilahi nafs. Kebaikan itu adalah sesuatu yang mendatangkan jiwa menjadi tenang dan menenteramkan hati. Wa in wal itsma mahaka fi nafsi wa taraddada fis sadar. Sedangkan kejelekan itu atau dosa selalu menggelisahkan jiwa dan juga menggoncangkan hati. Ya pasti tidak tenang, ya. Ketika coba yang mencuri misalnya, tenang gak dia? Bisa mencuri ini, pasti dia tidak tenang di dalam hatinya, karena di dalam hati itu tidak bisa dibohongi. Oh, ini jelek, ya, ini tidak baik, ini tidak bagus. Menipu, ketika bisa seseorang menipu orang atau menjogok orang, itu di dalam hatinya pasti tenang tidak Pak? Pasti ada khawatir, meskipun ditutup-tutupi, ya. Misalnya kasus si A, kasus si B, tetap dia ditutupi sebaik mungkin supaya tidak bisa kebuka. Tetap di dalam hati udah tahu, oh itu keburukan, itu kejelekan, itu dosa dan maksiat. Tetapi karena dia ditutupi dosa tersebut sampai orang supaya tidak tahu, tetapi hatinya yang pelakunya itu pasti tidak tenang, ya, selalu menggelisahkan jiwa. Kayak kita berbohong, ketika seorang berbohong, yahdi wa inal kadiba yahdi ilal fujur. Ketika seorang berkata bohong, ya, pasti ujungnya apa? Inal kadiba yahdi ilal fujur. Ketika kita berbohong, itu pasti berbohonglah lagi. Ketika kita mengatakan ini si fulan padahal bukan gitu, tetapi nanti terus aja kalau satu kali berbohong pasti kesini akan berbohong, ya. Tetapi kalau wa inal kadiba yahdil fujur wa innal ketika melakukan kebohongan pasti akan terus bisa berbohong, ya. Bahkan Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan hadis ini yang dari Wabisah yang semaknanya dengan menunjukkan agar kita selalu merujuk pada hati ketika ada sesuatu yang merasa ragu. Dan jiwa hati yang begitu tenang itu adalah suatu kebaikan. Namun jika hati dalam keadaan gelisah, maka berarti termasuk suatu dosa atau keharaman. Demikian juga yang namanya dosa selalu menggelisahkan jiwa, membuat hati tidak tenang, ya, membuat jiwa tidak tenang, merasa galau, ya, merasa tidak tentram, tidak nyaman ketika melakukan dosa atau maksiat. Bahkan jika seorang mencuri atau menipu atau berbuat kecurangan atau korupsi misalnya, ditutupi, tetapi pasti dalam hatinya itu tahu, ya, bahkan itu dosa, pasti dia tidak tenang. Takut dibuka atau pasti dia tidak tenang. Bahkan jiwanya itu sulit untuk tenang, ya, kemana ke sini, takut sini, karena tidak tenang apa yang dia lakukan, ya. Bagaimana, pertanyaannya lantas bagaimana jika ada yang melakukan dosa malah hatinya begitu tentrem saja? Itu sering berbuat dosa, ya, sering berbuat maksiat, tetapi hatinya enjoy aja gitu, ya. Tenang-tenang aja, nggak ada masalah kok dalam hati saya ketika melakukan dosa atau maksiat, mencuri atau yang lain. Itu pertanyaan harus kita jawabannya
bukan perbuatan dosa atau maksiat yang dibenarkan. Itulah keadaan hati yang penuh kotoran. Ya, hati itu banyak kotoran. Karena apa? Yang telah tertutupi dengan noda hitam. Karena tidak kunjung berhenti dari maksiat. Makanya ini di dalam Al-Quran disebut ar-ron. Kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu bisa menutupi hati mereka. Jika hati terus tertutupi karena maksiat, maka sungguh sulit mendapatkan petunjuk untuk melakukan kebaikan. Gimana kalau ketika dengar ada, ketika dinasehati untuk kebaikan, dia tidak menerima, bahkan tidak sama mendengarnya. Ketika ada dipanggil al-hayya al-shalah, dia hatinya tidak tergerak untuk menuju panggilan Allah, untuk kebaikan. Santai-santai aja gitu. Ini harus dipertanyakan. Ya, harus segera kita bersihkan. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya doa yang harus kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, fi'lal khairat, untuk mudah melakukan berbagai kebaikan. Itu dalam sholat kita panjat, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat. Ya, dan meninggalkan berbagai kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat. Coba bapak-bapak. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, aku meminta, ya, aku memohon kepadamu ya Allah, fi'lal khairat, untuk mudah melakukan berbagai amal kebaikan, wa tarkil munkarat, dan meninggalkan berbagai kemungkaran. Coba ulang lagi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkar. Coba ada yang hafal? Allahumma inni, ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkar. Coba ada yang hafal? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkar. Itu ya, kita panjatkan ya di doa kita. Ya, baik. Awal mulai terjadinya dosa dan maksiat yang pertama kali terjadi di langit adalah karena ada sifat dengki, itu hasud. Ini adalah maksiatnya siapa? Iblis. Wa itu qala di dalam Quran surah Al-Baqarah ada yang hafal? Qala ya Adam, ayatnya lupa lagi. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, maksiat yang pertama kali yang terjadi di langit adalah karena adanya sifat dengki, itu hasud. Ini adalah maksiatnya iblis ketika enggan bersujud kepada Adam alaihi salam dan tidak mau melaksanakan perintah Allah, serta al-kibr. Kibr? Kibr itu menjongkokkan. Adam diciptakan dari tanah, mulia mana kata iblis. Tetapi siapa yang menyuruh Allah? Ketika disuruh sujud harus sujud, tetapi enggan untuk bersujud, ya, menjongkokkan diri, maka itu dihukumi sebagai golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Makanya Imam Ahmad berkata bahwa beliau pernah mendengar dari Bilal bin Sa'ad pernah menuturkan, la tandur ila sigoril maksiyah. Jangan engkau melihat pada kecilnya dosa tersebut, ya, walakin indur
ila man asai. Tetapi ketika engkau berbuat maksiat, melakukan dosa, dosa kecil atau besar, maka kita harus apa? Oh, ini maksiat kepada Allah, bukan kepada manusia itu. Oh, ketika kita melakukan dosa, kita berpikir kepada siapa kita berbuat dosa, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini ya ada efek, ada pengaruh dari perbuatan dosa dan maksiat. Dijelaskan di dalam kitab ada wadawa, ya, karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu ada banyak sekali, kalau kita baca Bapak bisa untuk rujukannya itu di dalam kitab ada wadawa, penyakit hati dan obatnya. Itu banyak sekali apa pengaruh-pengaruh dari dosa dan maksiat. Dan saya ada sebutkan beberapa pengaruh dari dosa dan maksiat, efek samping dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama di antara pengaruh, ya, pengaruh dari dosa dan maksiat, yaitu hurmanul ilmi. Apa hurmanul ilmi? Artinya terhalang dari ilmu. Sering melakukan dosa, sering melakukan maksiat, maka akan terhalangi dari ilmu. Ya, susah ilmu itu untuk masuk ke dalam jiwanya. Susah masuk ke dalam hatinya. Ya, hurmanul ilmu. Pengaruh maksiat yang sangat mematikan ini adalah apa? Menghalangi pelakunya dari ilmu. Ya, karena apa? Ilmu kebalikan apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu apa? Cahaya. Sedangkan maksiat atau dosa atau maksiat artinya apa? Kegelapan. Yaitu dalam bahasa Arab ad-dhulumat. Makanya di sini berbeda antara cahaya dan juga kegelapan. Ilmu itu cahaya, sedangkan maksiat adalah apa? Kegelapan. Ya. Ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentengi maksiat. Kalau dia apa? Karena dia semakin berilmu dan semakin mengenal agungnya Allah yang telah menciptakan dan memberikan berbagai nikmat untuknya, maka tentu apa? Dia semakin berilmu, ya, maka semakin dia apa? Rasa takut kepada Allah. Rasa apa? Al-khauf, ya. Rasa takut inilah yang dapat membentengi dari maksiat. Dan dia semakin berilmu, semakin apa? Maka semakin tawadu juga berilmu, ya, tahu apa hak-hak Allah, ya. Dia maka tentu ia akan semakin punya rasa ilmu, rasa takut kepada Allah. Rasa takut inilah yang bisa membentengi dari maksiat, ya. Maka jika seorang melakukan kemaksiatan itu artinya sedang menciptakan kegelapan dalam ruang hatinya. Ia akan terhalangi dari cahaya, ya. Cahaya ia akan terhalangi dari ilmu. Dan ini pernah terjadi kisah, ya. Kisah yaitu kita kenal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa itu? Imam Asy-Syafi'i. Namanya apa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, ya. Karena beliau dikenal dengan namanya Imam Syafi'i adalah sosok ulama besar yang tak diragukan lagi keilmuannya, terutama di bidang fikih dan hadis. Beliau adalah sosok ulama yang sangat cerdas, ya, sangat cerdas dan juga kuat hafalannya. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, aku, ya, telah menghafalkan Al-Quran ketika apa? Umur berapa tahun Pak Imam Syafi'i hafal Al-Quran? 7 tahun. Ya, aku pun telah menghafal kitab Al-Muwatta, ya, ketika berumur 10 tahun. Bayangkan, umur 10 tahun, tadi umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 10 tahun sudah bisa apa? Menghafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu banyak sekali, Pak, ya. Karangan Imam Malik, guru Imam Syafi'i itu apa? Imam Malik, ya. Dan ketika berusia 15 tahun, aku pun sudah berfatwa. Bahkan anak 15 tahun itu sudah berfatwa, Masya Allah, ya. Saking cerdasnya. Ketika Imam Syafi'i duduk belajar, ya, pernah belajar di hadapan Imam Malik, Imam Syafi'i membacakan hadis kepada
gurunya itu Imam Malik, maka Imam Malik dibuat kagum dan terpana dengan tingginya kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya. Sampai-sampai apa? Beliau Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbi." Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan apa? Cahaya di dalam hatimu. Ya. Nuran fala tutfihu bidzulmatil ma'siyah. Maka janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan apa? Kegelapan atau maksiat. Dan juga Imam Syafi'i pernah mengeluhkan apa? Mengeluhkan tentang su'ul hifd, tentang jeleknya hafalan. Kenapa bisa gitu? Namun kenapa hafalan beliau bisa terganggu, ya? Ini kisah juga ketika Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya Imam Waqi, beliau mengatakan, syakawtu ila Waqi an su'ahifdi. Aku pernah mengadukan kepada guruku yaitu Imam Waqi tentang jeleknya hafalan. Ya, karena tadi kan Imam Syafi'i sangat luar biasa hafalannya. Ya, tentang jeleknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya itu Imam Waqi menasihati kepada Imam Syafi'i untuk apa? Meninggalkan maksiat, tinggalkan maksiat. Ya, ketika kita kadang susah menghafal, berapa kali diulang-ulang, coba tinggalkan maksiat. Ya, wa akhbarani bi annal ilma nur, dan dia mengabari kepadaku, kata Imam Syafi'i, bi annal ilma, sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullah, dan cahaya Allah itu la yudal, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya, ini yang pertama tadi, hurmanul ilmi, itu terharangnya dari ilmu. Yang kedua, di antara pengaruh dosa dan maksiat, efek samping dari dosa dan maksiat, taksiru umurihi. Urusannya menjadi sulit, urusannya menjadi sempit, ya. Pengaruh maksiat juga berdampak pada persoalan urusan yang dihadapi dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya, saat seorang menghadapi sebuah masalah, ya tentu ia mengharapkan jalan keluar setiap masalah. Dan proses yang ia tempuh dalam mencari jalan keluar dari masalah tersebut, ya, ini akan menjadi lebih sulit akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Sulit sekali, ya, mencari rezeki, urusannya menjadi sulit dan sempit karena sering berbuat dosa dan maksiat. Dan ini persis seperti kebalikan dari takwa. Ya, ketika seorang menjaga dirinya untuk selalu bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ganjar upaya ketakwaan itu dengan sebuah kemudahan dalam menghadapi setiap masalah. Ya. Di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberi jalan keluar setiap urusan. Ya, Allah akan kasih mudahkan asal dia bertakwa, meminta kepada Allah setiap jalan keluar setiap masalah, setiap urusan kita ketika dicoba, kita meminta kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah bagi orang yang bertakwa itu Allah akan mudahkan, akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ya, kita sering terus berjamaah ke masjid, tapi gitu, ya itu tidak tahu kan namanya kita dan Allah akan berikan rizki bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusra. Allah akan mudahkan, ya. Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi janji Allah bagi orang yang bertakwa. Jadi yang kedua, jadi di antara pengaruh dosa dan maksiat, urusannya menjadi sulit. Yang ketiga, hurman ta'ah. Apa hurman ta'ah? Berat untuk taat, menghalangi ketaatan. Maksudnya apa? Ketika seorang sering melakukan dosa, melakukan maksiat, maka di dalam hatinya merasa berat, merasa malas,
merasa malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa berat. Ya. Coba kita bayangkan ketika amalan itu ringan sekali dilakukan, tetapi apa? Berat sekali untuk melakukan. Dan ini harus kita pertanyakan, itu pengaruh dosa dan maksiat. Sholat, bangun untuk melakukan sholat subuh susah sekali kan, tidur enak tidurnya ya, kasurnya empuk. Tetapi ketika harus bangun subuh datang ke masjid, itu susah Pak, perjuangan. Ya, hanya ini harus kita syukuri, kita pertahankan, minta kepada Allah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini susah Pak. Mungkin alhamdulillah kita untuk bangun untuk melakukan qiyamul lail, salat tahajud meskipun 2 rakaat dan diakhiri 1 witir, itu merasa susah di dalam hatinya. Merasa berat, malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalan itu ringan, tetapi berat untuk melakukannya. Ya. Coba kita bertanya pada hati kita, apakah kita berat untuk melangkahkan kaki kanan kita ke masjid? Karena kita tahu sholat di masjid itu besar sekali pahalanya. Ya, tetapi susah. Meskipun kita dengar ada ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak ingin untuk mendapat dari panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan berat untuk sholat berjamaah, berat malas ketika mendatangi majelis ilmu. Ya, berat sekali untuk bangun subuh dan berat sekali untuk bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang pahalanya tadi besar khairun minad dunya wa ma fiha. Dunia dan seisinya. Ya, qobliyah subuh itu. Ya, baik. Dan ini juga yang sangat berat tadi. Berat sekali untuk kita merutinkan tilawah Al-Qur'an. Apalagi di bulan Ramadan. Mungkin selain bulan Ramadan, Bapak-bapak coba cek. Bapak-bapak ketika Ramadan mungkin sudah hatam ya. Selama 30 hari hatam satu juz. Mungkin 1 hari 1 juz. Tetapi ketika di luar Ramadan, ada target gak Bapak? Di luar Ramadan ada target gak? Mungkin kita ada target, tetapi kadang ya hati kita merasa malas untuk melakukannya. Karena semakin besar pahalanya, ya, maka semakin besar juga ujiannya. Semakin besar juga cobaannya. Ya. Bahkan kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf, ya, falahu bihi hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, tidaklah dikatakan alif, kita membaca alif, lam, mim. Itu berapa Pak? 30 kebaikan. Ya, 30 kebaikan. Tetapi pertanyaannya Pak, apakah kita bisa merutinkan atau tidak? Meskipun 1 halaman 1 hari, bisa atau tidak? Kadang kita ketika baca Al-Quran, ya ada gadget kita, kalah dengan gadget kita. Ketika apalagi kita membaca di gadget kita, terus internetnya masih nyala. Ya, ketika baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru setengah ayat udah merasa ngantuk, merasa malas, merasa pingin ditutup, pingin cepet-cepet ya. Tetapi baru baca sebentar doang, baru setengah halaman, hati itu pingin cepet-cepet ditutup, pingin cepet selesai. Kadang ketika itu merasa mengantuk berat. Kadang saya pernah ketika baca Al-Quran, coba ketika ngantuk berat, ya, coba buka HP, buka internet, buka WA, buka Facebook. Itu Pak, coba langsung seger lagi. Jangan wudhu, enggak wudhu, buka aja HP. Ketika mengantuk berat, kasih HP, coba buka browsing gitu langsung cengar lagi, langsung ini enggak kayak ngantuk berat lagi. Ketika baca pernah, karena bisa jadi sebuah ini ya, ada kebaikan, ada kemadorotannya, tergantung siapa yang
memakainya. Ya, jadi emang susah sekali untuk merutinkan apa Al-Quran, ya, dan harus kita punya azam ya untuk bisa bisa apa bisa atau hatam yang kita harus ngasih waktu untuk Al-Quran. Jangan sampai apa ketika kita waktu kita gak dikhususkan untuk Al-Quran, kadang kita susah. Mau ini, oh ada pekerjaan ini gak jadi, mau ini gak jadi. Tapi kita harus benar-benar, misalnya ba'da subuh kita prioritaskan untuk Al-Quran, misalnya, ya. Ba'da subuh. Kalau kita misalnya tidak ada target, misalnya setelah apa tidak ada target untuk kita, maka apa akan susah. Ya, baik. Itu yang keberapa itu, Pak? Ketiga ya. Yang pertama apa? Terhalangnya dari ilmu. Yang kedua apa? Urusannya menjadi sulit. Yang ketiga apa? Berat untuk melakukan ketaatan. Berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Susah, Pak. Kadang mau melakukan kebaikan merasa berat di dalam hatinya. Merasa malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka itu pertanda hati itu ada penyakit, ya. Dan sering merasa berat, dan ini diantara karakter orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, kusala, malas-malasan untuk mau sholat itu. Yura'una. Dan diantara karakter orang munafik itu, Pak, dia pingin dilihat oleh orang lain, ya, pingin digembor-gembor, ya, pingin dilihat oleh orang lain ketika ibadahnya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan tidak mereka berzikir kepada Allah kecuali berzikirnya sedikit, maksudnya sebentar. Ya. Baik, itu yang ketiga, bahwasanya maksiat bisa berat untuk melakukan ketaatan. Yang keempat, masih ada 5 ya. Masih ada sebanyak berapa itu? Tadi, 5 menit lagi ya. Baik, kita percepat ya. Yang keempat diantara pengaruh dosa dan maksiat, bahwasanya maksiat bisa menggelapkan hati dan hati menjadi berkarat. Ya, kita hati ini, Pak, kalau sering berdosa atau maksiat, maka hati itu akan berkarat ya. Kata Rasul apa? Innal mu'min idza akhta'a. Apabila seorang mukmin itu ya melakukan dosa, melakukan maksiat, dan nukitat fi qalbi nuktatun saud, maka akan apa? Akan ada apa? Bintik-bintik hitam, akan ada noda-noda hitam yang menempel di dalam hati seorang. Ya, ketika kita melakukan dosa atau maksiat, akan ada bintik di dalam hati kita, ya, menempel satu tetes bintik hitam, ya, satu tetes. Fa'in taba, apabila dia bertaubat kepada Allah, tentunya dengan taubatan nasuha, ya, taubat yang nasuha. Fa'in taba wa naza', dan dia meninggalkan dosa tersebut, wastaghfar, dan dia senantiasa beristighfar kepada Allah, banyak istighfar. Wastaghfar sukila minha qalbu, maka hati tadi, ya, yang banyak noda-noda hitam tersebut, banyak bintik hitam tersebut, karena sebab apa? Taubat dan istighfar, maka hati tadi, ya, yang banyak bintik-bintik hitam tersebut, banyak noda-noda hitam tersebut, maka akan menjadi bersih kembali. Bersih, Pak, sering taubat dan istighfar. Sebaliknya, fa'in zada, apabila dia terus melakukan dosa, melakukan maksiat, tidak bertobat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah, zadat hatta yughlaqu biha qalb, maka hati tadi apa? Yang banyak noda-noda hitam tersebut, banyak bintik-bintik hitam tersebut, tidak taubat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah, maka hati tadi apa? Akan menjadi gelap. Bahkan hati ini apa? Menjadi berkarat. Coba besi kalau yang berkarat susah kan? Maka harus dibersihkan lagi dengan sebab taubat dan istighfar. Maka kalau hati tadi sudah gelap, bahkan hati sudah mati, hati tersebut, maka apa? Tidak lagi dia membedakan antara yang benar dan juga yang salah.
tidak lagi menerima kebaikan. Kenapa? Karena hatinya apa? Sudah ditutup. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Maka ini disebut apa? Ar-rad. Kalla bal rana ala qulubihim makan yaksibun. Makanya Al Hasan Al Basri mengatakan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dosa di atas tumpukan dosa sehingga bisa membuat hati itu gelap dan kelamaan hati pun menjadi mati karena sering berbuat dosa dan maksiat. Demikian pula yang ya dikatakan Mujahid rahimahullah, hati itu seperti telapak tangan. Ya, seperti telapak tangan, awalnya ia dalam keadaan terbuka dan jika berbuat dosa maka telapak tangan tersebut akan tergenggam, Pak. Satu, berbuat dosa satu, bahkan sudah bergenggam. Ya, perlahan-lahan jarinya akan menutup telapak tangan tersebut. Jika ia berbuat dosa lagi maka jari lainnya akan menutup telapak tangan tadi. Akhirnya seluruh telapak tangan tadi tertutupi oleh jari jemari. Bahkan di dalam penulis Al-Jalalain rahimahullah menafsirkan hati mereka tertutupi oleh ar-ran, seperti karat, ya, karena maksiat yang mereka perbuat. Ya, itu. Dan yang terakhir, ya, di antara pengaruh dari dosa dan maksiat, efek samping dari dosa dan maksiat, bahwasanya maksiat bisa menghilangkan rasa malu. Ya, maksiat bisa menghilangkan rasa malu. Hati kita akan melihat maksiat begitu indah. Bagus maksiat itu. Tidak ada keburukan sama sekali dalam hatinya. Ya, itulah akibat dari dosa dan maksiat. Tidak ada lagi rasa malu ketika berbuat maksiat. Jika orang sudah biasa berbuat dosa atau maksiat, ia tidak lagi memandang perbuatan itu sebagai sesuatu yang buruk. Padahal buruk. Tidak lagi rasa malu ketika melakukan, bahkan dengan rasa bangga ia menceritakan kepada orang lain dengan detail semua apa yang dia perbuat. Berarti dia apa? Dia sudah saya ini. Berarti apa? Dia udah merasa lagi tidak malu. Ya, sama, bahkan itu dosa. Bahkan di dalam hatinya itu dosa itu bisa menggelisahkan jiwa. Itu. Ya. Jadi mungkin beberapa poin 5 tadi, ya. Baru 5 tadi. Pertama, terhalangnya ilmu. Yang kedua apa tadi? Yang pertama, terhalangnya dari ilmu. Yang kedua, urusannya menjadi sulit. Yang ketiga, berat untuk melakukan ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tadi maksiat bisa menggelapkan hati dan hati akan menjadi berkarat dengan sebab dosa dan maksiat. Yang kelima, maksiat bisa menghilangkan rasa malu. Ya. Dan cara pengobatannya itu ya tadi, memperbanyak kita perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah fil yaumi aktsar min sab'ina marrah. Dalam sehari Rasulullah beristighfar taubat lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah. Bahkan di dalam riwayat lain, innahu la yughanu, hatiku ketika aku malas, inni la astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Ini bayangkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini memotivasi supaya kita memperbanyak taubat dan istighfar. Rasulullah SAW adalah makhluk terbaik di sisi Allah, dan dosanya beliau yang telah diampuni, yang telah lalu dan yang akan diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang. Namun beliau masih beristighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajaran kepada umatnya dan supaya meninggikan derajat beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Terus memperbanyak taubat dan istighfar itu akan menghapuskan dosa dan juga kesalahan yang bisa jadikan
dilakukan, mungkin bisa yang dilakukan tanpa sengaja. Di sini juga bilangan istighfar dalam yang disebutkan tadi, disebutkan dalam kedua hadis di atas, tidak menunjukkan angka, ya, angka tersebut sebagai batasan dalam istighfar. Namun yang dimaksud adalah banyaknya Rasulullah SAW beristighfar, memperbanyak istighfar Nabi yang mulia, yang telah diampuni dosa yang telah lalu, yang akan datang. Tetapi beliau SAW senantiasa beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia itu apa? Tempatnya kesalahan, Pak. Kesalahan, kealpaan, ya, tidak mungkin luput manusia dari dosa dan maksiat. Kata Rasulullah apa? Kullu ibnu Adam, setiap manusia, setiap ibnu Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan, melakukan kealpaan, dosa atau maksiat. Wa khairul khatta'in. Dan ini kata Rasulullah, sebaik-baik kalian setelah melakukan dosa, melakukan maksiat, langsung segera apa? Tawwabu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis qudsi terakhir, kata Allah Subhanahu berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wa nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat apa? Melakukan dosa, melakukan kesalahan bil-lail, di malam hari, wa nahar, dan juga di siang hari. Nama juga manusia pasti pernah apa? Berbuat dosa atau maksiat. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, kata Allah. Wa ana dan aku aghfiru dzunuba jami'a, akan apa? Mengampuni seluruh dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melakukan maksiat, dosa atau maksiat, maka Allah akan, ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha, banyak istighfar, Allah akan mengampuni dosanya. Gitu ya. Wastaghfiruni, maka memperbanyak ke kalian apa? Istighfar. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni dosa kalian. Ya, kalian memperbanyak istighfar, astagfirullah. Ya, kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha, ya, taubat yang sebenarnya. Coba Pak, ada berapa syarat taubat nasuha? Masih ingat Pak? Syarat bisa diterima taubatan nasuha, yang pertama apa? Yang pertama di antara syarat taubat dilakukan dengan ikhlas. Ya, bukan karena makhluk atau untuk tujuan duniawi. Yang kedua apa? An-nadam. Apa? An-nadam, menyesali dosa yang telah dilakukan, yang dulu pernah dilakukan, tidak akan mengulangi lagi dosa, ya Allah. Ya, kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga apa? Tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa. Maksudnya apa? Apabila dia melakukan keharaman, maka ia segera tinggalkan. Ya, tinggalkan, dan apabila dia meninggalkan sesuatu yang wajib, maka dia kembali menunaikannya. Dari tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Ya, yang keempat, al-azam. Apa al-azam? Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Yang kelima apa? Taubat dilakukan pada waktu diterimanya taubat. Yaitu apa? Sebelum ajal. Datang ajal, ya. Ketika apa? Sebelum ajal, ya, itu taubatnya diterima. Ya, atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Jika dilakukan setelah itu, maka taubat tersebut tidak lagi diterima. Ya, maka dari harus tetap berdoa, kita minta ampunan, apa? Allamani du'a adu bi sholati. Ya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran faghfirli dunubi. Itu Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya, wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari dosa dan maksiat. Ya.
Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, beberapa poin, semoga bisa bermanfaat untuk Anda pribadi dan juga jamaah sekalian. Baik, mungkin ada pertanyaan satu atau dua mungkin ya, kalau tidak ada mungkin masih ada, silakan. Mungkin satu. Boleh. Supaya bisa sholat syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau tanya, jika seseorang melakukan dosa, Iya. kemudian dia beristighfar dan taubat, Iya. tapi suatu ketika dia melakukan dosa lagi, Dosa lagi. maksiat lagi, Iya. taubat, Iya. apakah itu diterima taubatnya? Tadi udah melakukan dosa atau maksiat, terus taubat, ya taubat lagi. Itu namanya manusia itu, kadang tidak yang sempurna. Kita terus aja, masih kita diberikan kehidupan, kita ketika dosa maksiat, kita taubat lagi. Mungkin nanti bisa mengulangi lagi, ya taubat lagi terus ya gitu. Kita bertaubat lagi, beristighfar lagi pada Allah. Karena sejati manusia bisa sekarang kita taubat, mungkin besok mungkin bisa melakukan kesalahan. Namanya juga manusia. Kullu ibnu Adam, setiap manusia itu khata', ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak luput dari namanya dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik kalian setelah melakukan dosa langsung segera taubat, langsung segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia masih hidup, dan selama dia tadi taubat yang diterima sebelum ajal terus, karena belum ada ajal, maka bisa diterima oleh Allah asalkan taubat nasuha dan kita benar-benar menyesali perbuatan dosa tersebut. Insya Allah ya, kita berhusnudzon kepada Allah, ya berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwasanya ya Allah, aku meninggalkan dosa, yang benar-benar meninggalkan dosa sambil kita sholat tahajud di malam hari, ya kita perangi kepada Allah untuk bahwasanya kita ini bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu ya, insya Allah Pak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang ajalnya. Gitu ya. Kalau masih hidup ya terus saja bertaubat. Iya, gitu ya. Baik. Cukup ya, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini bisa membuat keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita akhiri majelis ini dengan sama-sama kita berdoa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.